Mungkin belum banyak juga yang tahu gitu ya bahwa Indonesia udah beberapa tahun berturut-turut jadi juara satu negara yang paling dermawan di kolong langit ini. Itu the most generous nation. Untuk berapa tahun udah berturut-turut ini. Itu kan modal awal. Nanti itu bisa dipakai kemana sih kan gitu ya. Sebenarnya indikatornya sederhana. Kalau mau buka sumbangan itu di kita tuh cepet gitu. Kalau ada kejadian apapun gitu ya. Hai Sobat Cuan semuanya, apa kabar? Ketemu lagi bersama gue di sini Syarifah Rahma, dan kali ini tidak sendiri ya, bisa dilihat di sini udah banyak narasumber. Dan satu lagi adalah yang membantu di sini, kita akan jemaah ya bareng-bareng. Kita akan ngobrolin soal ekonomi syariah bersama dengan saya Davi, editor market di CNBC Indonesia. Oke, dan satu lagi ini tugas gue ya untuk memperkenalkan siapa. Ini adalah Pak Igi Haruman Ashien selaku Sekjen dari Masyarakat Ekonomi Syariah atau MES. Mungkin boleh disapa dulu kali Pak, Sobat Cuan semuanya yang ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Sobat Cuan semua. Oke, Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Igi udah hadir ya untuk podcast Cuap-Cuap Cuan di sini. Dan untuk Sobat Cuan semua ya, mungkin sedikit perkenalan siapa sih sebetulnya Pak Igi ini. Jadi Pak Igi tadi sekali lagi udah di-mention ya, adalah Sekjen dari Masyarakat Ekonomi Syariah. Nanti kita akan ngobrol kira-kira sebetulnya apa sih Masyarakat Ekonomi Syariah itu, dan jadi peran Pak Igi di sini cukup besar ya untuk memajukan ekonomi syariah di tanah air. Tapi sedikit ya, kita akan buka dari apa sih Pak Igi MES itu Pak? Baik, MES itu sebetulnya adalah organisasi non-profit, organisasi NGO juga, non-government, walaupun pengurusnya juga sebagian ada di pemerintah. Jadi ketua umumnya saat ini adalah Menteri BUMN Pak Erick Thohir. Saya sebagai Sekretaris Jenderal mendampingi beliau. Nah, mungkin saya bisa cerita memang pada periode kepengurusan Pak Erick yang pertama, yang kita lakukan sebetulnya memfokuskan pada upaya penguatan dan penyehatan industri keuangan syariah di Indonesia. Jadi Pak Erick pada waktu itu punya program untuk membuat bank syariah yang besar di Indonesia. Makanya terbentuklah Bank Syariah Indonesia, penggabungan dari tiga bank syariah yang awalnya dimiliki oleh Himbara. Lalu yang kedua adalah penyehatan dan penguatan bank muamalat. Jadi karena industri keuangan syariah yang sehat, yang kuat itu akan menopang, akan bisa mendorong industri syariah secara keseluruhan. Jadi real sektornya. Jadi kalau sektor keuangannya kuat, maka niscaya, boleh itu kan pakai istilah-istilah kayak gitu juga, niscaya industri real sektornya juga akan jadi lebih solid gitu. Jadi sebenarnya adalah organisasi non profit tapi sebetulnya actionnya tuh banyak gitu ya Pak ya. Tadi ada langkah-langkah besar yang sebetulnya di baliknya ini ada MES ya. Yes, betul. Nah, sedikit kalau kita ngobrol Pak Igi ya, kalau kita berbicara tadi kan sempat dibahas ini udah dari Menteri BUMN di periode sebelumnya ya, Pak Erick Thohir, dilanjutkan juga sekarang juga oleh Pak Erick Thohir begitu sebagai ketua dari MES. Nah, tapi pertanyaannya mungkin lebih ke pergantian pemerintahan yang ada saat ini ya. Kalau kita lihat kan arahan dari pemerintah baru tuh udah banyak ya Pak ya. Misalnya ke sektor hilirisasi, hilirisasi tetap harus dilanjutkan gitu kan. Energi bersih, energi bersih udah ada target-target barunya gitu. Nah, tapi ini antara saya aja yang belum terlalu mendengar gitu, atau memang masih sebetulnya arahan dari pemerintahan yang ada saat ini untuk ekonomi syariah tuh seperti apa sih Pak? Udah ada atau belum? Apalagi sekarang tokohnya juga udah nggak ada, bisa dibilang udah hilang nih. Yang kemarin wapres kan Pak Ma'ruf, sekarang udah digantikan. Nah ini jadi gimana sih nih ke depan nih mau kemana gitu nih? Sementara nih Pak sejauh ini. Memang gini juga ada komentar bahwa
halah syariah gitu-gitu doang gitu. Syariah tuh masih begitu-begitu aja gitu. Yang saya rasa bisa jadi ada benarnya gitu karena di awal pemerintahan baru ini kan belum ada tadi ya kedengeran apa yang mau dilakukan oleh pemerintah untuk sektor syariah ini. Dari pelaku sebetulnya optimis bahwa pemerintah sekarang itu pasti punya keberpihakan, pasti akan melakukan sesuatu untuk mendorong syariah jadi lebih kuat lagi, lebih besar lagi. Kan pernah viral juga walaupun waktu kampanye ya nggak. Kalau kita ingat kampanye itu calon wapres waktu itu menggulirkan pertanyaan SGIE, itu State Global Islamic Economy. Gitu kan, indikatorsnya terus seperti apa, kita ada di peringkat berapa, rame tuh kan gitu kan. Pada bingung waktu itu istilahnya itu apaan sih itu ya kan gitu ya, jadi malah jadi viral lah kan kayak gitu. Tapi artinya Pak Mas Wapres punya pengetahuan tentang syariah, paling tidak aware di mana posisinya pemerintah Indonesia pada saat ini. Kan disebut kita peringkat ketiga gitu. Dengan peringkat ketiga itu valid untuk kemudian kita pertanyakan lagi, masih mau peringkat 3 aja atau enggak kan kayak gitu kan. Kita di bawah Malaysia sama Arab Saudi gitu ya. Nah di situ. Nah sekarang apa yang mesti dilakukan supaya kita enggak berhenti di situ. Nah balik lagi dulu nih, sebenarnya ini kalau lihat perkembangan secara umum ya, walaupun tadi katakan dianggap masih gitu-gitu aja, tapi modal pentingnya tuh yang kita juara dulu deh, juara 1 gitu ya. Yang Indonesia tuh juara 1 di mana aja sih gitu. apa aja Pak? Ya mungkin belum banyak juga yang tahu gitu ya, bahwa Indonesia udah beberapa tahun berturut-turut jadi juara 1 negara yang paling dermawan di kolong langit ini. Itu the most generous nation. Untuk berapa tahun udah berturut-turut ini, itu kan modal awal. Nanti itu bisa dipakai kemana sih kan gitu ya. Sebenarnya indikatornya sederhana, kalau mau buka sumbangan itu di kita tuh cepet gitu. Kalau ada kejadian apapun gitu ya, mungkin kan bisa dirasain. Nah nomor 2 yang juga juara 1 itu kita di global halal traveling. Gitu, yang Muslim friendly untuk traveling itu. Kita udah nomor 1 itu ya, Pak? Nomor 1, traveling kita udah nomor 1. Nah, jadi dengan menyadari kita nomor 1 di mana, kan sebetulnya juga secara sederhana itu yang bisa terus didorong dan dipertahankan kan gitu. Tapi unik sih tadi denger ya, kalau kita ngomong kalau tadi Pak Igi bilang bahwa kita the most generous country ya in the world gitu kan, ngomongin soal sumbangan. Ini artinya walaupun sebetulnya jempol netizen Indonesia ini pokoknya plus 62 tuh kayak cepet banget gitu. Tapi Agus kan kita terima sumbangan cepet kan ya kan gitu. ternyata cepet juga nih bukan cuma kritik-kritik aja dia. Bukan cuma komen-komen aja, tapi ternyata nyumbang juga cepet. Nah ya? artinya juga kalau di kita potensi untuk zakat, infak, sodakoh itu harusnya luar biasa. Ziswafnya itu luar biasa, dan ini yang kemudian perlu dioptimalkan sehingga bisa membantu pertumbuhan ekonomi atau bisa menjadi alternatif pada saat katakan sektor konvensionalnya agak prihatin misalnya. Kan ini kan kemudian bisa digali lebih lanjut. Tapi ya tadi emang udah ngapain nih pemerintah sekarang? Apa sih terobosannya? Iya, arahannya sih Pak. Arahannya kemana sih? Kan gitu kan. Ya sabar dulu kali ya. Kan kita paling enggak udah 100 hari belum ya? Belum ya rasanya. Belum sih Pak. Belum 100 hari kan ya. Jadi kita tunggulah gitu ya. Bahwa apa yang pernah disebut Mas Wapres itu akan kemudian diejawantah lebih lanjut gitu ya. Bahwa nih walaupun Pak Kiai Ma'ruf Amin udah selesai gitu, tokoh seperti beliau
beliau sih masih tetap aktif juga membantu gitu ya, dan terlibat di industri syariah ini. Nah, tapi ya tadi Mas Wapres atau Presiden sendiri, saya yakin juga kita tunggu dulu deh sampai 100 hari. Nah, paling tidak yang pernah tersebut itu adalah konversi atau perubahan dari secara kelembagaan ya. Itu kan kita ada Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, KNEX. Nah, bagian dari yang saya dengar, bagian dari 100 hari program itu diantaranya adalah perubahan KNEX menjadi Badan Pengembangan Ekonomi Syariah. Jadi levelnya meningkat selevel menteri. Level menteri. Nah, ini saya rasa memang lagi dimatangkan juga, sehingga nanti secara institusi kelembagaan harapannya baik dari sisi policy making maupun implementasi di lembaga baru ini. Tadi Pak, itu kan berapa kali disebut Mas Wapres nih. Itu memang ekonomi syariah kita dinakodai sama dari Wapres atau gimana sih Pak? Jadi kita merujuk ke kelembagaan sekarang ya tadi melalui KNEKS sebetulnya diketuai langsung oleh Presiden. Tetapi untuk ketua hariannya itu adalah Wapres, dipegang oleh Wapres. Jadi tadi policy making gitu kan, pengembangan ke depan dan lain-lain. Kalau ini tidak berubah arrangementnya berarti di Pak Wapres, di Mas Wapres ini. Tapi so far udah ada halo-halo belum sih Pak dari Mas Wapres ya? Misalnya udah komunikasi dengan MES, arahannya gimana gitu. Dan meanwhile ya saat ini sambil mungkin sambil menanti ya arahan dari pemerintahan seperti apa gitu kan. Sebetulnya inisiatif yang udah dilakukan oleh MES itu apa gitu Pak? Ya. Nah memang ini menarik nih memang. Walaupun NGO dalam beberapa kesempatan MES juga tadi ya beririsan, bersinggungan dengan pemerintahan. Beberapa tahun lalu bahkan peringatan Hari Santri Nasional itu dilakukan di istana, itu yang ditugaskan menyelenggarakan itu MES. Dan berbarengan dengan waktu itu perubahan logo baru Masyarakat Ekonomi Syariah. Jadi dihadiri langsung oleh Presiden Jokowi pada waktu itu. Jadi kita membantu untuk penyelenggaraan peringatan Hari Santri Nasional pada waktu itu yang pertama. Yang kedua memang tadi pertanyaannya udah dipanggil belum atau apa? Nah, memang saya sampaikan di sini juga memang ini periode keduanya Pak Erick Thohir ini kepengurusan barunya belum final nih, belum terbentuk. Nah, memang kita ada beberapa pertimbangan tertentu itu masih melakukan penyusunan ini walaupun kegiatan tetap berjalan seperti biasa, dan terakhir memang malah pelantikan pengurus itu dilakukan oleh Wakil Presiden pada waktu itu. Jadi audiensi ataupun kemudian diskusi dan lain-lain saya kira juga mungkin ya dalam waktu dekat akan juga bisa terlaksana. Nah, yang tadi saya sebut bahwa kegiatan kita jalan normal, beberapa pengurus daerah pelantikan tetap jalan, pembentukan MES di luar negeri. Jadi MES ini tidak hanya interlokal tapi internasional juga gitu. Udah di mana aja Pak? Udah di beberapa negara di Eropa gitu, di Asia itu sudah ada dan terus bertambah setiap tahunnya. Itu ini tiap tahun kita bertambah, dan pada saat periodenya Pak Erick Thohir nih jaringan di luar negeri justru meningkat sangat pesat. Dan ini memfasilitasi diantaranya pembentukan ini memfasilitasi tidak hanya kegiatan ekonomi syariah ya, karena visinya MES itu kan memasyarakatkan ekonomi syariah dan mensyariahkan ekonomi masyarakat gitu. Itu kata-katanya Pak Ma'ruf Amin sebetulnya kan gitu ya. Jadi itu kita lakukan di samping juga membantu transaksi-transaksi ekspor gitu ya, terutama jadi produk-produk kita di Indonesia itu diekspor ke luar negeri melalui jaringan dari masyarakat ekonomi syariah yang ada di luar negeri itu. Belakangan kita ekspor kopi, contohnya ekspor kopi,
ekspor rempah itu dilakukan. Itu orang Indonesia yang tinggal di luar atau ada orang asing juga gitu yang join MES? Orang Indonesia ya, kebanyakan orang Indonesia yang tinggal di luar, tapi juga ada orang setempat yang kemudian juga bergabung dalam kepengurusan MES. Contohnya di Korea gitu. Di Korea ada orang lokal gitu yang terus kemudian pernah di Indonesia tapi itu orang lokal dan membantu tadi diantaranya sertifikasi halal dan lain-lain di sana. Pak, ini soal agenda besar MES yang periode pertama kan kemarin bisa dibilang berhasil lah ya. BSI hadir, terus Muamalat juga akhirnya keluar dari lubang jarumnya itu. Nah ini berarti kan di finansial bisa dibilang udah kuat nih. Bank syariah pertamanya udah berhasil survive, terus udah punya lokomotif keuangan yang besar juga. Nah ini agenda besar kedua kira-kira apa dong nih Pak? Ya tadi ya kalau nyebut banknya udah settle, saya rasa belum sepenuhnya juga gitu. Jadi yang udah rapih masih tetap harus dijaga juga, gitu. Jadi yang tadi Bank Muamalat masih juga harus dijaga supaya tetap stabil gitu. Saya rasa seperti itu. Nah sementara BSI ya masih banyak agenda yang bisa dilakukan untuk menjadi lebih besar lagi kan. Jadi udah masuk tadi bukan cuma pemain lokal tapi kan juga global ya? Tadi ya interlokal ya global gitu. Aku ingat pernah main ke kantornya BSI yang di Dubai kan ada tulisannya tuh targetnya top 10 kan udah bank masuk syariah sebetulnya, dunia bener, gitu kan. Udah Salah masuk satunya. tuh gitu. Oke, challenge-nya apa sih Pak? Tapi Pak, kalau kita lihat kan Indonesia balik lagi ya, kalau ngomongin syariah pasti yang keluar tuh adalah narasinya kita sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, potensi marketnya gede gitu kan. Tapi balik lagi, tadi Pak Igi bilang gitu-gitu aja masih saat gitu-gitu ini. aja nih bisa dibilang nih agak stagnan nih Pak. Agak stagnan nih kan. Tadi selain perlu di-boost dari arahan pemerintah, dari regulasi dan lain sebagainya, apalagi sih Pak yang perlu dilakukan buat mengencangkan ya ekonomi syariah? Iya, makanya saya juga jadi berpikir ya, maksud saya tuh begini, kalau dalam dunia financial planning gitu ya, kan orang tuh harus merencanakan masa depan keuangannya gitu. Nah di syariah jangan-jangan berlaku juga, walaupun tadi jumlah muslimnya paling besar, tapi kemampuannya masih gitu-gitu aja gitu. Mungkin karena yang mereka terima itu bahwa ini tidak apa-apa, tidak melakukan perencanaan keuangan kan gitu kan ya ilmunya ikhlas berarti Pak? Bukan Bu katanya begini, tidak apa-apa, tidak melakukan perencanaan keuangan kalau memang uangnya belum ada. Ya bener dong, karena kalau uangnya belum ada apa yang mau tapi uangnya berarti kan gede juga Pak. Tadi aja the most generous country in the world. Iya betul, tapi kan gede. Tadi kan secara kemampuan kan kita harus lihat lagi jumlah paling besar ini. Jumlah paling besar secara kemampuannya ya gitu, individualnya itu kan masih belum.